Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Jika berdoa semua, mari orang berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih boleh disertai, dibimbing oleh tangan Tuhan Yesus sampai pada hari Minggu ini. Kami sehat, kuat dan diberkati. Kami mau beribadah, terlebih lagi kami mau mendengar serta melihat cerita Alkitab. Kiranya Roh Kudus akan melingkupi kami semua, agar hati dan pikiran kami boleh fokus untuk mendengar dan melihat cerita firman Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, bila kami telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memulaikan ibadah di pagi hari ini. Amin. Bina Anak Pelajaran 18. Minggu, tanggal 2 Mei tahun 2021. Tema: Perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus. Judul: Hidup tanpa Tuhan. Penekanan: Tuhan akan memberikan keselamatan kepada orang lain apabila kita menolak utusannya, dan bahkan menolak Yesus. Sumber Alkitab: Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan ayat 43. Ayat hafalan: Matius pasal 21 ayat 43. Bagaimana rasanya kalau sesuatu yang disiapkan untuk kita, kemudian diberikan kepada orang lain? Mari kita dengarkan dan saksikan bersama-sama jawabannya. Kisah ini dimulai pada saat Tuhan Yesus sedang berada di Bait Allah. Ketika dia mengajar di situ, datanglah para imam-imam dan tua-tua Yahudi dan bertanya kepada Yesus tentang apa yang diajarkan, serta kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kemudian menceritakan perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain. Ia akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. kata Yesus kepada mereka, Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Sebutkan kitab, pasal dan ayat dari bacaan hari ini. Sebutkan judul perikop bacaan hari ini. Bagian mana dari cerita tadi yang adik-adik sukai? Apa yang adik-adik rasakan saat mendengar cerita tadi? Apa yang dikisahkan dalam perumpamaan tadi? Bagaimana rasanya kalau kita menjadi sang tuan tanah? Apa yang harus kita lakukan agar keselamatan dari Tuhan menjadi milik kita? Dari perumpamaan ini,
Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Ia memberikan keselamatan kepada kita sebagai orang yang disayangi. Tetapi, apabila adik-adik menolak utusannya bahkan menolak Yesus, maka Ia akan memberikan keselamatan kepada orang lain. Ketika kita hidup tanpa Tuhan, atau menolak Tuhan untuk hadir dalam hidup kita, maka sesuatu yang sangat berharga yang harusnya jadi milik kita akan diberikan kepada orang lain. Karena kita menolak kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Bagaimana adik-adik? Bagus kan ceritanya minggu ini? Kiranya cerita firman Tuhan itu boleh menjadi berkat untuk orang semua dalam orang melewati hari-hari di sepanjang minggu ini. Kita akan menutup ibadah kita. Sebelum kita berdoa, nyanyi bersama-sama. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh melihat, mendengarkan cerita Alkitab. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh pakai untuk melanjutkan kehidupan kami di sepanjang minggu yang berjalan ini. Kami berdoa kiranya Tuhan Yesus akan menyertai, memberkati kami semua, akan memberkati orang tua kami, seisi keluarga kami, berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan dalam kami menjalani kehidupan di sepanjang minggu, bahkan di bulan yang baru ini. Kami menyerahkan kehidupan kami semua hanya dalam tangan Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus akan memberkati kami semua, sehingga kami selalu mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami setiap hari. Kami akan menutup ibadah kami, dan ya Tuhan, kami akan pulang dan membawa damai sejahtera yang berasal dari tangan Tuhan Yesus. Inilah doa, permohonan, serta ucapan syukur kami bawa dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, teman, sahabat kami yang paling setia. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Shalom, God bless you.